Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah diseminasi penelitian, Ibu dosen Bu Faiza. Sekaligus saya berterima kasih kepada teman-teman audiens yang berkenan hadir dalam acara seminar hasil penelitian mata kuliah diseminasi penelitian. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang hari ini akan mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Pengentasan Aksi Bullying di SMP PGRI 2 Gedangan. Oke, baik. Pendidikan karakter di sini sangat penting untuk anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena dalam hal ini, dalam tahun-tahun ini memang lagi maraknya bullying di sekolah. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting ditanamkan kepada anak-anak, baik itu dari anak-anak yang di SD maupun sampai di jenjang perkuliahan. Maka dari itu di sini kami akan membahas tentang pendidikan karakter dan juga bagaimana pencegahan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah guna untuk mengatasi adanya aksi bullying di sekolah. Dalam hal ini kita akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang sesi pertama yaitu pembukaan, sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi, yang ketiga yaitu tanya jawab dan akan ditutup dengan kesimpulan dari moderator. Mungkin langsung saja pada sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi, yang mana dalam hal ini akan dipaparkan oleh pemateri. Silakan. Baik, untuk slide yang pertama yaitu berisi tentang bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Nah, di sini saya bacakan terlebih dahulu. Permasalahan bullying bukan hanya serius bagi pihak-pihak yang menjadi korban, tetapi merupakan permasalahan besar bagi semua. Terkait dengan kasus ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara yang terkandung dalam Pancasila pada sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, tulisan ini mencoba menganalisis terkait dengan tindakan atau aksi bullying yang sekarang ini tengah ramai terjadi di lingkungan sekolah, terutama yang terjadi di SMP PGRI 2 Gedangan dalam tinjauan sosiologi pendidikan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah. Jadi, permasalahan bullying saat ini di Indonesia sangat marak terjadi dan merupakan masalah yang sangat serius bagi pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya korban, yaitu sebagai masyarakat Indonesia kita juga sangat miris melihatnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah, meliputi bagaimana pendidikan karakter dalam pengentasan aksi bullying di SMP PGRI 2 Gedangan. Yang ketiga yaitu tujuan, untuk mengetahui pendidikan karakter dalam mengatasi tindak kekerasan atau bullying di SMP PGRI 2 Gedangan. Yang kedua yaitu kajian teoritis. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang berupa kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat tindakan pendidikan yang ditunjuk kepada generasi penerus dengan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu beserta komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan yang dilaksanakan ada di dalamnya. Yang kedua yaitu perilaku kekerasan bullying adalah perilaku yang sangat disengaja atau perilaku yang merupakan kelalaian, merupakan pelanggaran hukum pidana dan dilakukan tanpa pembelaan atau dasar faktual dan diklasifikasikan sebagai kejahatan berat atau pelanggaran ringan oleh negara. Oke, mungkin bisa lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, mengenai bab 3 yakni menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, di sini kami mengambil metode penelitian secara kualitatif, yang artinya lebih difokuskan kepada pengamatan. Nah, pengamatan ini lebih diambil atau didokumentasikan secara observasi agar kita bisa menganalisis masalah-masalah yang ada di SMP PGRI 2 Gedangan. Contohnya yang seperti di judul tadi tentang bullying dan penerapan pendidikan karakter, yang mana bisa menjadi suatu pembelajaran untuk siswa-siswi ke depannya agar suatu hal bullying itu bukan peristiwa atau pengalaman yang lumrah seperti itu. Selanjutnya bab 4 tentang pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang perilaku bullying yang sudah dijelaskan oleh teman saya
sebelumnya pada bab 1 bahwa perilaku bullying ini tuh memang adanya itu secara sengaja atau sadar. Karena di sini dituliskan bahwa fenomena bullying ini terutama di SMP PGRI 2 Gedangan menunjukkan hasil riset bahwa insiden bullying yang mereka alami itu dikarenakan mereka yang tidak mau bersuara atau tidak mau angkat bicara mengenai masalah yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, maka dari itu adanya penyebab perilaku bullying yang secara terus-menerus ya dikarenakan karena dirinya sendiri, yaitu korban yang memang terdampak perilaku bullying dari temannya sendiri. Selanjutnya, di dalam ruang lingkup SMP PGRI 2 Gedangan dituliskan bahwa pernah terjadinya perilaku bullying yakni seperti pelecehan verbal, yang mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, pendidikan karakter dalam pengentasan aksi bullying di SMP PGRI 02 Gedangan. Adapun 3 fungsi pendidikan karakter dalam buku Zubeadi Desain Pendidikan Karakter 2012, yaitu yang pertama, pembentukan dan pengembangan potensi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Kemudian yang kedua, penguatan dan perbaikan, yaitu memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga, penyaring, yaitu pendidikan karakter yang digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Di sekolah, pendidikan karakter dapat digunakan melalui kegiatan rutin sehari-hari di kelas maupun keteladanan dari guru yang mengajar. Penanaman pendidikan karakter di sekolah juga dapat diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, metode ceramah, dan penyampaian pesan moral kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya, tingkat bullying di Indonesia pada tahun 2023. Data riset Januari sampai Juli akhir, selama Januari hingga Juli 2023, FSGI mencatat ada 16 kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Kasusnya terjadi di jenjang pendidikan SD 25%, SMP 25%, SMA 18,75%, SMK 18,75%, MTS 6,25%, dan pondok pesantren 6,25%. Oke, baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah memaparkan materinya. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya tindakan bullying itu memang lagi marak saat ini, apalagi terjadi di SD dan SMP, yang mana riset mengatakan bahwasannya di SD dan SMP menunjukkan hasil 25%. Berarti tindakan bullying sangat sering terjadi di tingkat SD dan SMP. Kemudian berdasarkan hasil penelitian kami mengatakan bahwasannya di SMP PGRI 2 Gedangan telah terjadi aksi bullying, yang mana di situ melibatkan 10 anak yang memang pernah menjadi korban bullying. Kemudian 10 anak tersebut tidak berani speak up, tidak berani angkat bicara karena telah dibully. Maka dari itu, dari tindakan si anak tersebut, korban yang sudah menjadi korban aksi bullying tersebut yang memang hanya diam saja, tidak mau angkat bicara, maka aksi bullying tersebut akan terjadi secara berulang-ulang. Kemudian dalam riset di sini yang mengatakan bahwasannya di SMP PGRI 2 Gedangan aksi bullying yang dilakukan itu berupa 2 bentuk, yang mana di situ ada bullying secara verbal dan juga secara nonverbal. Yang mana dalam aksi bullying nonverbal itu, yang verbal itu dikatakan dengan cara menghina, mencela, kemudian mengolok-olok, kemudian mengatakan hal-hal kotor kepada korban yang dibully. Dan parahnya lagi memang sudah terjadi aksi bullying nonverbal, yang mana hal ini
sudah sangat parah dengan cara apa? Dengan cara melakukan kekerasan fisik, entah itu memukul, entah itu mengeroyok sesama teman, dibulinya secara bersamaan gitu. Nah, maka dari itu berdasarkan hasil penelitian ini, pendidikan karakter itu sangat penting dalam penanaman di sekolah. Nah, jadi di SMP PGRI 2 Gedangan, pendidikan karakter harusnya ditanamkan dalam kegiatan belajar sehari-harinya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari itu tidak hanya belajar pendidikan, tidak hanya belajar tentang pengetahuan saja, akan tetapi moralnya juga harus ditanamkan. Agar apa? Agar meminimalisir aksi-aksi bullying seperti yang terjadi saat ini. Maka dari itu, pendidikan karakter itu harus ditanamkan kuat pada siswa-siswi di sekolah dengan cara entah itu dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebelum masuk, sebelum memulai pelajaran itu dikasih nasihat, dikasih motivasi-motivasi yang mana itu mengajarkan tentang kedisiplinan, mengajarkan saling menghormati, saling menghargai. Itu juga sangat penting ditanamkan oleh guru. Kemudian bisa juga ditanamkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Itu biasanya bisa ditanamkan di pramuka. Pramuka biasanya menanamkan nilai-nilai karakter yang disiplin, kemudian saling menghormati, saling bekerja sama. Itu juga termasuk hal-hal yang termasuk ke pendidikan karakter. Maka dari itu pendidikan karakter itu sangat penting. Sekolah-sekolah bisa menerapkan karena saat ini memang sedang marak terjadinya aksi bullying. Jadi seperti itu. Mungkin lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari audiens yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina. Baik, saya di sini mau bertanya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan bullying ini? Dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Ajeng Maharani. Saya ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan dan bully. Baik, terima kasih untuk audiens yang sudah mau bertanya. Yang mana dalam hal ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Devina. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan aksi bullying ini? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Ajeng, yaitu bagaimana upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman gitu ya Kak ya buat siswa-siswinya. Oke, mungkin dari pemateri akan menjawab. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devina. Di sini saya akan menjawab, untuk meningkatkan kesadaran di antara anak-anak, kita juga harus menekankan perilaku yang baik, empati, dan mencapai prestasi bersama di sekolah. Dalam artian kita juga harus saling menguatkan atau memberi semangat kepada sesama teman sebaya ataupun dari gurunya sendiri juga lebih peka terhadap kebutuhan siswa-siswi yang mana memang mereka itu butuh perhatian lebih atau cukup agar mereka itu termotivasi oleh keadaan dan juga situasi yang mereka alami. Nah, dan juga ada juga tambahan seperti adanya melatih guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying. Berarti harus adanya lebih belajar saling mengedukasi antara sesama guru atau staf dan menganalisis bagaimana guru itu sudah mumpuni apa belum untuk menghadapi siswa-siswinya yang memang kurang motivasi atau kurang dorongan entah dari luar ataupun dari dalam sekolah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Siva yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Devina. Untuk Kak Devina sendiri, pertanyaannya sudah terjawab. Bagaimana pertanyaannya, sudah puas atau mau ada tambahan atau sanggahan? Oke, terima kasih Kak Devina. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan dari Kak Ajeng, silakan pemateri untuk menjawab. Yang pertama itu adanya layanan pengabdian kekerasan atau media bagi murid. Kemudian yang kedua, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa dan orang tua. Kemudian yang ketiga, kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Kemudian yang berikut, memastikan sarana dan prasarana di
satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir memberikan bantuan bagi siswa. Jadi Kak Ajeng seperti itu jawabannya. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri. Bagaimana untuk Kak Ajeng, jawabannya sudah puas atau masih ada pertanyaan tambahan? Oke, sudah baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam seminar ini kami terdapat kekurangan, baik dari saya sebagai moderator, baik itu dari pemateri maupun notulen. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa pula terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau untuk hadir dalam acara seminar ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai notulen dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil catatan saya. Seminar kami berjudul Pendidikan Karakter untuk Mencegah Perilaku Bullying di SMP PGRI 2 Gedangan. Nah, yang pertama, acara seminar ini dibuka oleh moderator dan penyampaian materi yang pertama oleh Kak Naila, yaitu tentang latar belakang dari judul, dan kemudian menyampaikan juga rumusan masalah dan tujuan. Kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Kak Siva, yaitu tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mengetahui pendidikan karakter apa saja yang perlu diteliti di SMP PGRI 2 Gedangan. Dan yang ketiga yaitu disampaikan oleh Kak Albertus, bab 5 tentang kesimpulan yang didapat dari proposal kami. Kak Albertus juga memaparkan tingkat kasus bullying di Indonesia selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Kemudian moderator menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi. Berdasarkan hasil riset selama 2 tahun terakhir ini, dinyatakan masih banyak kasus bullying di Indonesia, terutama di tingkat SD, SMP, maka diperlukan penguatan pendidikan untuk mencegah terjadinya kasus bullying di SMP 2 PGRI Gedangan. Nah, untuk sesi pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh Kak Devina, yaitu apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan bullying. Dan kelompok kami menjawab, meningkatkan kesadaran di antara anak-anak, menekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah. Kemudian juga melatih guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi terjadinya bullying. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Kak Silvi Ajeng, bagaimana upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman bebas dari perundungan atau bullying. Nah, yang pertama dengan adanya layanan pengadilan seperti BK, kemudian yang kedua bekerja sama dan berkomunikasi dengan aktif bersama siswa dan juga orang tua siswa. Kemudian yang ketiga ada kebijakan anti bullying yang dibuat secara bersama dengan siswa, dan yang keempat ada memastikan sarana dan prasarana di sekolah itu menunjang pendidikan. Nah, sudah, terima kasih.